Halo Sobat Harmul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Podcast EduTalk Rumah Sakit Harapan Mulia dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 September. Dan seperti yang kita ketahui bahwa perihal kesehatan mental itu tidak hanya menjadi suatu masalah hanya untuk generasi Gen Z saja, akan tetapi untuk berbagai generasi. Dan semua itu rasa-rasanya akan menjadi sangat kurang nih kalau kita tidak coba bahas bersama narasumber yang sudah berada di sebelah kanan saya. Halo Mbak Nisa. Halo Koi. Mbak Nisa boleh dong sapa-sapa dulu Sobat Harmulnya? Iya, halo Sobat Harmul, nama saya Anissa. Saya mempunyai background edukasi S1 di psikologi dan juga S2 untuk di counseling. Gitu, Koi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Kita coba masuk ke pembahasannya mungkin ya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa depresi merupakan problem kesehatan masyarakat yang cukup serius nih. Bahkan WHO menyatakan bahwa depresi berada pada urutan keempat penyakit di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan mental yang sangat serius. Dan tidak hanya itu saja, kesehatan mental terkait bunuh diri juga menjadi isu kesehatan masyarakat yang sangat krusial. Tidak hanya itu, pada tanggal 28 Agustus 2023, data menurut WHO mengatakan bahwa lebih dari 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Dan bunuh diri ini menjadi penyebab kematian tertinggi keempat pada usia 18 hingga 29 tahun. Nah, ketika kita sekarang berbicara perihal bunuh diri nih Mbak, dan tentunya sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Betul. Nah, dan tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ini tidak hanya terjadi pada generasi Gen Z saja, tetapi terjadi pada semua generasi. Dan pada temuan kasus terbesar, salah satunya adalah karena faktor mereka tidak memiliki tempat untuk bercerita, sehingga rasa-rasanya timbul perasaan tidak diterima dengan baik nih. Nah, kita sebagai mungkin saya sendiri nih sebagai Gen Z dan Mbak Nisa, kalau boleh tahu gen apa nih? Milenial. Agak transisi mungkin ya ini. Iya, iya. Oke, baik. Nah, Milenial akhir tapi ya. Oh iya. Iya. Kalau begitu Mbak, nah kira-kira gimana sih cara kita untuk bisa belajar mendengarkan lebih baik lagi tanpa harus memberikan penilaian atau judgmental terhadap orang yang datang nih ke kita untuk bercerita? Seperti apa tuh Mbak? Terima kasih ya Koi ya. Jadi memang kesehatan mental itu sekarang sepertinya happy nih, udah banyak yang lebih aware tentang pentingnya dari kesehatan mental. Kalau menurut saya sih mungkin sebelum kita belajar, maksudnya sebelum kita menjadi pendengar yang baik, kita harus mempunyai self awareness dulu. Kenapa sih self awareness itu penting? Karena kalau menurut saya, kalau misalkan kita mempunyai self awareness yang bagus, kita jadi bisa lebih kenal dengan diri kita sendiri. Kalau kita kenal diri kita lebih sendiri, kita lebih bisa memahami emosi, bias-bias kita, dan juga value-value apa sih yang penting untuk kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mendengar orang lain, mungkin salah satu hal yang penting adalah untuk mempunyai empati. Ya, empati itu mungkin bisa disimpulkan kita mencoba nih untuk menempatkan diri kita di posisi si pembicara gitu. Jadi kita harus bisa bagaimana sih kita tidak memberikan opini yang sebenarnya adalah dari kita sendiri ke orang tersebut gitu. Jadi kita juga harus memberikan atensi yang penuh, bukan hanya dari kata-kata kita saja, tapi juga dari mungkin body language kita, memberikan atensi dengan melihat matanya mungkin, atau juga dengan body language kita. Nah, misalnya kalau misalkan ada yang cerita kita nggak main HP, jadi hal-hal dan juga meng-create safe place itu sangat penting untuk kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik.
Gitu. Oke, baik, menarik nih Sobat Harmul. Ternyata memang ada berbagai sikap dan cara untuk kita menunjukkan bahwa mereka diterima dengan baik nih ketika mereka datang ke kita. Oke, baik Mbak Anissa nih. Kalau misalnya dalam ilmu psikologi itu sendiri, kira-kira ada nggak sih teknik tertentu yang bisa membantu kita menjadi seorang pendengar yang baik bagi mereka-mereka yang sedang berjuang nih dalam kesehatan mental mereka? Oke. Kalau untuk teknik-teknik sendiri ada ya, Boy, dan saya sangat menganjurkan untuk meng-apply ini di mungkin conversation kita setiap harinya nih. Oke. Gitu. Mungkin satu adalah yang paling penting itu adalah empathic listening. Seperti yang tadi saya mention, empathy itu kan kita mencoba menempatkan diri kita sendiri ya di experience orang tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa memahami dan juga mengetahui emosi-emosi apa sih yang orang tersebut rasakan gitu. Jadi itu adalah salah satu skill yang mungkin bisa diterapkan dan itu memang membutuhkan latihan gitu. Lalu skill kedua adalah active listening gitu. Jadi active listening mendengarkan dengan penuh perhatian juga. Jadi kita tidak hanya fokus mendengarkan, tapi juga melihat body language mereka seperti apa. Gitu. Jadi dari active listening itu kita bisa latihan bagaimana sih caranya pengulangan dari kata-kata si pendengar, lalu kita bisa juga mengclarify, lalu kita juga mungkin yang penting itu adalah meringkas atau meng-summarize apa yang si pembicara ini share nih ke kita, gitu. Mungkin kita juga harus bisa mempunyai open-ended question. Jadi mungkin terkadang biar kita nggak nge-steer orangnya ke conversation tertentu atau mungkin emosi tertentu. Jadi terkadang kalau kita memberikan question yang open-ended yaitu question yang jawabannya bisa terbuka ya, orang tersebut bisa lebih mengevaluasi feeling mereka seperti apa yang mereka harusnya rasakan. Mungkin itu adalah beberapa skill yang kita bisa coba terapkan di diri kita sendiri juga ya. Oke, baik Mbak. Ini sangat menjadi wawasan bagi saya sendiri juga nih Mbak, bahwa memang tidak hanya satu saja gitu, ada berbagai skill juga ya dalam ilmu psikologi ini, seperti itu. Dan tidak hanya itu saja nih Mbak, biasanya ketika kita berada dalam suatu percakapan, itu yang menjadi tanda-tanda bahwa seseorang merasa dihakimi itu ketika mereka bercerita itu seperti apa ya Mbak? Jadi kalau misalkan dari experience saya, satu hal yang mungkin kita harus sadari adalah tidak semua orang mempunyai mekanisme pertahanan diri yang sama gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua orang nih, karena pastinya semua orang beda-beda kan ya. Tetapi memang ada behavior yang bisa menjadi pattern. Jadi kadang-kadang mungkin kalau misalkan orang itu merasa tidak didengar, mereka bisa berperilaku berbeda dari biasanya. Jadi mungkin mereka akan lebih marah-marah atau mungkin mereka lebih menyendiri dan juga mungkin mereka lebih defensif sewaktu kita tanyakan gitu. Jadi mungkin tidak mempunyai bias-bias tersebut dan juga memberikan empati sangat penting agar orang tersebut tidak merasa dihakimi. Oke, baik. Ini kita lebih dalam lagi, lebih menarik ya Sobat Harmul, saya rasa. Dan tentunya ketika tadi bagaimana cara kita untuk bisa menerima seseorang dengan baik, itu ada aspek lain ternyata nih Mbak. Dan ketika saya sebagai Gen Z ya melihat bahwa scroll sosial media nih, dan ternyata ada satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu support system. Nah, kalau kita sekarang agak sedikit transisi nih ke support system, sebenarnya seberapa besar sih peran support system untuk mendukung
orang-orang yang sedang berjuang dalam kesehatan mentalnya itu sendiri, Mbak? Jadi support system sih menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena manusia itu kan memang kita makhluk sosial. Kalau saya mungkin percaya kita akan selalu membutuhkan orang atau mungkin orang-orang yang kita bisa percaya. Nah, tapi mungkin satu hal yang bisa kita sadari adalah support system itu memang bisa datang dari mana aja. Jadi kalau misalkan support system itu bisa dari keluarga mungkin yang paling sering diasosiasikan ya. Tapi support system itu bisa termasuk mendatangi profesional, mendatangi counselor, mendatangi psikologis ya. Lalu mungkin dari komunitas atau dari teman-teman. Pada akhirnya kita sendiri yang harus menilai dan juga percaya apakah support system kita itu bagus untuk kita atau tidak. Oke, baik. Memang perihal support system ini kita harus sama-sama menyadari juga bahwa ketika mungkin saat kita berada di posisi titik terendah kita membutuhkan support system, akan tetapi ketika salah satu orang terdekat kita membutuhkan support system, kita juga harus menyadari bahwa bagaimana sih menempatkan diri kita sebagai support system agar mereka yang sedang berjuang itu tidak merasa tanda kutip sendiri mungkin ya Mbak, karena memang relatif erat kaitannya. Mereka sangat, kalau sendiri tuh saya rasa kayak mereka takut merasa kesepian mungkin ya. Nah itu menjadi note juga bagi kita gitu. Dan oke nih Mbak, ketika tadi peran support system yang sangat besar, mungkin ada aspek lainnya nih gitu. Karena ketika tadi support system ini saya temukan di sosial media, dan ini kita agak sedikit lebih luas nih Sobat Harmul, bahwa sosial media itu sendiri ternyata memiliki impact yang sangat besar terhadap kesehatan mental seseorang. Bahkan setelah saya melakukan riset, yang dimana 59% orang dewasa yang menggunakan sosial media melaporkan bahwa sosial media berdampak pada kesehatan mental mereka. Tidak hanya itu, 41% wanita di sosial media melaporkan nih bahwa mereka merasakan tekanan untuk bisa menampilkan diri mereka seutuhnya. Dan tidak hanya itu, 37% orang di media sosial melaporkan bahwa mereka merasakan FOMO yang sangat berlebihan. Nah, dari data-data ini kira-kira sebetulnya bagaimana sih Mbak impact atau dampak sosial media terhadap pengaruh kesehatan mental seseorang? Oke. Sosial media mungkin kita tidak bisa pungkiri ya, itu udah menjadi culture untuk orang-orang sekarang. Jadi memang sosial media itu membantu kita menjadi lebih connect dengan mungkin komunitas, dan juga membuat kita lebih gampang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi memang ada dampak positif dan negatif dari sosial media tersendiri. Mungkin untuk touch sedikit tentang dampak negatif dari sosial media, memang mungkin karena ini adalah topik yang lumayan sensitif juga ya. Kalau yang saya lihat sih mungkin salah satu contohnya itu seperti cyberbullying. Karena mungkin anak-anak sekarang dan juga mungkin orang-orang sekarang itu sangat menggunakan teknologi nih. Jadi mereka jadi cyberbullying itu agak sedikit susah untuk orang tua mungkin filter atau lihat. Jadi terkadang kita bisa miss nih beberapa hal tersebut. Lalu mungkin selain dari cyberbullying, sosial media juga tanpa kita sadari, sewaktu kita nge-scroll Instagram atau mungkin TikTok, kita tuh hanya melihat segelintir aja nih dari hidup orang-orang tersebut. Jadi mungkin tanpa kita sadari, kita juga nge-compare diri kita sendiri, atau mungkin kita jadi insecure. Oh, kenapa kok orang ini dengan usia segini sudah mendapatkan mungkin rumah yang mewah, atau mungkin betul. Tetapi memang sebenarnya kan kita tidak tahu ya hidup mereka seperti apa. Jadi itu adalah mungkin hal-hal yang kita bisa lebih pintar lagi nih dari memilih-milih atau mungkin memasukkan data-data yang untuk kita sendiri. Oke, baik.
Ini rasanya tidak hanya untuk Sobat Harmo kan, tapi bagi saya sendiri juga ini menjadi catatan nih Mbak. Ternyata memang tidak hanya dari satu aspek saja, akan tetapi bagaimana cara kita memandang sosial media itu harus dari paradigma atau sudut pandang yang luas. Nah, ini erat kaitannya juga nih Mbak, ketika seseorang sudah misalnya orang tersebut yang sedang berusaha dengan kesehatan mental dia, lalu ketika dia takut nih melihat sosial media gitu kan, even sekalipun ketika dia membuka Instagram misalnya contohnya, itu bisa rasa takut itu rasa-rasanya persentasenya semakin tinggi gitu kan, semakin menjadi. Nah, ketika hal tersebut sudah berada di tahap itu, ini sebenarnya menjadi apa ya, salah satu stigma nih ketika seseorang memutuskan untuk mendatangi seorang profesional atau mungkin tanda kutip seorang psikolog. Itu di mata masyarakat sekarang mungkin masih cukup dilihat sebagai stigma yang kurang baik nih Mbak. Nah, kira-kira untuk kita cara menghadapi atau kita cara memandang hal itu bagaimana ya Mbak? Iya, jadi stigma itu memang masih lumayan kental ya tentang kesehatan mental untuk mungkin di sekeliling saya juga. Namun memang perlu diingat kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, gitu. Jadi memang mungkin kita harus bisa menormalisasikan tentang kesehatan mental. Mungkin kalau semisalnya dengan seringnya mengedukasi kita sendiri dan juga banyak membaca, kita jadi lebih tahu pentingnya dari kesehatan mental ini. Dan mungkin satu hal yang saya pelajari adalah mendatangkan profesional seperti konselor atau psikologis itu bukan pertanda bahwa kita mempunyai penyakit. Oke. Iya, jadi untuk mendatangkan profesional itu adalah malah sesuatu kekuatan, karena berarti kita udah sadar nih apa sih yang kita perlu, dan kita tidak harus selalu merasa oh saya kayaknya tidak ada gangguan apa-apa nih, jadi kayaknya nggak usah ke psikologis. Tapi kalau saya sebenarnya sangat menganjurkan untuk mempunyai seseorang yang kita percaya gitu, salah satunya dengan profesional, karena mungkin ada boundary-nya juga ya. Jadi kita mempunyai orang profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan guidance juga ke kita. Oke, baik Mbak. Dan ketika saya melihat bahwa justru kita butuh yang namanya seorang profesional itu agar justru semakin lama dipendam dalam dada biasanya semakin sesak ya Mbak. Betul. Apalagi apa ya, kita tidak bisa menyimpan bom waktu terlalu lama istilahnya gitu. Jadi kita harus ketika diri kita merasa bahwa ini harus disampaikan nih, ya udah kita sampaikan aja gitu ya. Kita butuh seorang psikolog, jangan merasa ragu atau jangan merasa takut dipandang itu sakit tadi yang Mbak bilang, seperti itu mungkin ya Sobat Harmo. Oke nih, baik Mbak Nisa dan Sobat Harmo juga, kita tadi sudah ada sedikit berbincang dari beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban juga yang saya rasa sangat mindfulness sekali untuk diri sendiri ataupun untuk mungkin untuk rekan-rekan Sobat Harmo semuanya. Dan sebelum kita coba closing nih Mbak, kira-kira ada nggak ya 3 kata untuk kita semua yang sedang berada di berjuang untuk kesehatan mental kita sendiri agar bisa lebih stabil, agar mungkin yang tadinya mereka sedang di titik terendah lalu sedang berjuang bersama-sama. Iya, mungkin 3 kata. Semangat. Oke, semangat. Semangat, kalian semua kuat. Itu 3 kata, itu udah lebih dari 3 ya. Mungkin semangat, kuat, dan berharga. Semoga kalian semua tahu, semua orang di sini pasti mempunyai masalah sendiri. Fokus ke diri kita sendiri dan jangan malu untuk mencari outlet atau mungkin pergi ke profesional yang hopefully bisa membantu kalian dalam menjaga kesehatan mental.
Wow, luar biasa sekali ya Sobat Harmo. 3 kata tadi, semangat, kuat, dan berharga. Kita semua berharga. Seperti itu mungkin. Betul. Oke, karena di hari ini adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, izinkan saya untuk coba mengungkapkan atau mengucapkan sedikit kalimat di hari spesial ini. Selamat Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Mari kita bersama-sama mengingatkan diri untuk bisa lebih banyak mendengarkan, lebih banyak peduli dan selalu hadir bagi mereka yang sedang berjuang. Setiap kata yang penuh empati dan setiap tindakan kecil dari kasih sayang bisa menyelamatkan nyawa. Dan mari kita ciptakan dunia di mana tidak ada lagi yang namanya merasa sendirian, merasa kesepian, dan kita semua punya peran penting untuk menjaga satu sama lain. Oke, terima kasih banyak Koy. sudah menyempatkan di podcast EduTalk ini. Terima kasih Koy, dan terima kasih Sobat Harmo sudah mendengarkan. Baik, see you next time. Sampai jumpa di podcast EduTalk selanjutnya bersama Rumah Sakit Harapan Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.